Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Ismaini dari Fisika akan mempresentasikan mengenai review saya yang berjudul Potensi Pemanfaatan CO2 dan Hidrogen sebagai bahan bakar alternatif di Indonesia. Berikut adalah grafik proyeksi pertumbuhan energi di Indonesia. Dari grafik ini dapat dilihat bahwa batu bara hingga pada tahun 2050 masih menjadi sumber utama yang menyumbangkan sekitar 50% dari seluruh jumlah pembangkit yang ada di Indonesia. Namun kita tahu bahwa batu bara juga menghasilkan emisi gas CO2 yang dapat meningkatkan PSK atau gas rumah kaca. Di sisi lain, Indonesia juga telah melakukan kegiatan COP21 di Paris pada tahun 2012 yang menyatakan bahwa akan mengurangi tingkat emisi PSK sebanyak 29% dengan usaha sendiri dan 41% dengan bantuan internasional. Maka dari itu, pemanfaatan CO2 sebagai sumber energi di Indonesia sangatlah diperlukan. Dalam jurnal ini digunakan metode studi literatur mengenai potensi sumber CO2 Indonesia, status pengembangan sintesa metanol, dan kajian keekonomian proses sintesa metanol. Dari hasil studi mengenai jumlah potensi CO2 yang ada di Indonesia, didapatkan grafik proyeksi pertumbuhan CO2 dari berbagai sumber dan sektor aktivitas Indonesia. Dari grafik ini dapat disimpulkan bahwa sektor terbesar yaitu pembangkit yang menyumbangkan CO2 terbesar di Indonesia. Maka dari itu, penulis ingin membuat CO2 menjadi metanol sehingga bisa digunakan untuk bahan bakar PLTU atau pembangkit listrik yang ada di Indonesia. Proses sintesa metanol adalah sebagai berikut dengan menggunakan bahan baku gas alam, batu bara atau biomasa, dalam hal ini dengan bahan baku CO2. Kemudian dilakukan proses elektrolisa dengan mereaksikan CO2 dengan H2 dengan rumus kimia sebagai berikut, yaitu CO2 dan bentuk gas ditambah dengan H2 dan bentuk gas akan menghasilkan metanol dalam bentuk gas dan juga uap air. Metanol yang dihasilkan dari manfaatan CO2 ini disebut dengan metanol. Beberapa perusahaan di dunia juga telah melakukan komersialisasi produk metanol ini. Perusahaan-perusahaan tersebut diantaranya adalah CRI, Innogy, GPIC, Methanex, Kavak, dan Sabik. Selain daripada itu, kajian ekonomi juga telah dilakukan. Dari kajian ekonomi didapatkan bahwa faktor utama yang mengaruhi pembuatan metanol yaitu biaya listrik pada elektrolisa H2. Sehingga, namun diharapkan biaya listrik ini masih lebih kecil dibandingkan dengan hasil output pembangkit dengan memanfaatkan CO2. Berikut adalah gambar alur proses pembuatan metanol untuk memanfaatkan hasil manfaatan CO2 dari sumber PLTU. Dapat dilihat bahwa sumber CO2 atau gas emisi CO2 dari batu bara ditampung dalam sebuah penyimpanan, dan di sisi lain ada proses elektrolisa H2 sehingga menghasilkan H2 yang direaksikan dengan CO dan akan menghasilkan reaksi CH3OH atau metanol yang bisa digunakan sebagai bahan bakar. Kesimpulannya, potensi pembangunan fasilitas pemanfaatan CO2 dan H2 untuk menghasilkan metanol sangat mungkin diterapkan di Indonesia, dan penerapan renewable metanol di area PLTU dapat dimulai di sekitar pantai. Setelah hasil review jurnal, saya berperspektif bahwa pada proses reaksi hasil CH3OH yang masih bentuk gas dilakukan distilasi hingga bentuk cair. Kemudian diberi bakteri yang dapat mengawetkan metanol sehingga dapat digunakan sebagai simpanan untuk masa mendatang serta lebih mudah untuk dipindahkan dari satu PLTU ke PLTU yang lainnya. Atau juga bisa dengan menggunakan CH3OH tapi dengan konsentrasi yang tinggi atau pekat sehingga bisa lebih awet dan mudah untuk dipindahkan. Sekian presentasi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.